Alright, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing ya tentang apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya kita tidak stres menghadapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam bisnis yang sedang kita kelola saat ini. Nah, saya mau sampaikan dulu bahwa ketika saya membuat video ini, ya, saya mau make sure bahwa di sini bukan berarti bahwa bisnis saya sama sekali nggak ada masalah, ya, pekerjaan saya sama sekali nggak ada masalah, bukan. Dan bukan berarti bahwa saya nggak pernah stres sama sekali ketika saya menjalankan bisnis saya, ya. Di sini, saya hanya ingin men-sharingkan sesuatu yang membantu saya untuk meminimalisir tingkat stres ketika saya menjalankan bisnis saya. Kenapa? Karena gini, saya mau memberikan sedikit gambaran tentang bisnis saya yang saat ini sedang saya bangun. Saya sedang membangun sebuah aset digital, ya, yang fungsinya untuk mendistribusikan franchise produk keuangan. Ya, saya sendiri masih dalam proses untuk belajar bagaimana membangun aset digital ini sehingga otomatis sangat banyak permasalahan-permasalahan dan problem-problem yang saya alami ketika saya membangun aset digital ini. Nah, apa yang saya bisa melihat adalah gini. Ketika saya menemukan problem, contoh problemnya apa? Problemnya ketika saya sudah memikirkan sebuah strategi dan saya pikir bahwa strategi ini akan pasti berhasil. Strategi ini pasti works untuk mencapai goal saya dan ternyata strategi itu nggak works, itu jujur sebuah stimulus, ya katakanlah itu adalah sebuah stimulus yang sangat merangsang saya untuk jatuh ke dalam tingkat stres yang tinggi. Karena kan ada rasa kecewa teman-teman pasti ya ketika strategi kita gagal, ada kecewa, ada rasa takut, ada rasa bertanya-tanya, ya penasaran dan lain-lain teman-teman. Nah, tapi sangat bersyukur bahwa setelah saya belajar apa yang saya berusaha mau sharingkan hari ini, setelah saya mengetahui proses ini sangat membantu saya untuk meminimalisir tingkat stres dari problem-problem yang sedang terjadi di dalam bisnis saya saat ini. Oke? Nah, jadi ketika problem itu ada, itu adalah stimulus. Nah, sebelum saya merespons, saya memberikan diri saya waktu terlebih dahulu. Which is di mana ini tidak mungkin saya bisa lakukan dulu. Karena apa? Karena dulu saya ingat, pada saat saya menemukan sebuah kendala di dalam bisnis saya, ya, saya merespons secara otomatis. Respons otomatis saya apa? Di sini menarik. Respons otomatis saya adalah menghindari masalah. Ya, saya melarikan diri dan mencari alternatif lain, aktivitas lain yang saya bisa gunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian saya dari problem itu. Oke? Nah, sehingga saya mau mengatakan bahwa tidak ada satupun pekerjaan atau satupun bisnis yang berhasil saya lakukan hingga tuntas dulu. Tidak ada. Karena saya selalu gagal dan ketika saya gagal, saya menyerah. Saya melarikan diri mencari aktivitas yang lain. Dan itu membuat hubungan saya dengan keluarga menjadi berantakan, teman-teman. Itu membuat hubungan saya dengan keluarga menjadi kacau balau. Dan akhirnya, ya, saya semakin menderita, saya semakin terpuruk di dalam karir saya, bisnis saya, dan lain-lain. Tapi sangat bersyukur ketika saya sudah mengetahui proses ini membantu saya sangat banyak. Karena apa? Saya paham bahwa ketika stimulus terjadi, saya nggak boleh langsung merespons. Saya harus menahan diri dulu nih. Oke, saya menenangkan diri dulu. Saya memberikan jeda kepada waktu, memberikan jeda waktu kepada diri saya. Untuk apa? Untuk memproses permasalahan itu lewat 4 tools. Ya, yang pertama yaitu Aiki. Ya, di mana lewat Aiki ini saya akan bertanya apa keuntungan saya jika saya merespons sesuai dengan yang saya terbiasa untuk respons. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Apa keuntungan saya merespons dengan cara saya yang biasa? Oke. Lalu saya masuk ke proses yang kedua, yaitu SQ. Nah, kalau memang cara saya yang merespons itu tidak menguntungkan, artinya ada apa aja sih pilihan yang menguntungkan untuk saya, respons apa saja yang menguntungkan untuk saya. Nah, setelah saya sudah mengetahui nih, oh oke, ada respons A, B, C, D, E, F, G. Pada saat itu saya masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa? SQ atau spiritual quotient yang mempertanyakan tentang moral atau sisi moralisme dari pilihan-pilihan yang ada. Benar atau enggak nih? Ya, secara prinsip ini adalah benar atau salah. Oke? Kalau prinsipnya benar, ya berarti saya boleh lakukan. Oke? Nah,
Setelah saya melewati 3 pertanyaan itu, saya memproses lewat 3 pertanyaan itu, muncullah beberapa pilihan yang saya rasa bisa menguntungkan buat saya, ya. Muncullah beberapa pilihan yang menguntungkan buat saya, tapi tidak melanggar moral. Nah, pada saat itulah saya menggunakan yang keempat, kemampuan yang sudah Tuhan berikan yang terakhir, yaitu kehendak bebas, teman-teman. Di sana saya memiliki kehendak bebas. Respons apa yang saya mau pilih dari pilihan yang ada. Nah, apa yang terjadi ketika saya mampu melakukan keempat proses itu? Saya menghadapi masalah di dalam bisnis saya dengan lebih sehat. Dulunya, saya melarikan diri dari masalah saya dengan melakukan aktivitas yang lain. Sekarang, saya berdiam diri dulu, saya memikirkan dulu, oke, problemnya ada di mana? Saya harus merespons dengan cara apa? Yang benar yang mana? Oke? Dan yang saya mau pilih yang mana? Seperti itu, teman-teman. So, lewat cara itu akhirnya membantu saya untuk mengalami revolusi. Dari yang dulunya gampang stres, merespons dengan tidak sehat, jadinya jauh lebih sehat dan jauh lebih minimal tingkat stresnya. Nah, di sini teman-teman itu yang saya mau sampaikan, ya, saya tidak mengatakan bahwa saya adalah seorang pebisnis yang sukses. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah seorang pengusaha yang tidak punya stres sama sekali atau sama sekali nggak pernah stres. Saya bisa mengatakan bahwa saat ini saya masih stres. Tapi setidaknya saya mengetahui sebuah proses yang membantu saya untuk meminimalisir tingkat stres itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ingin membagikan apa yang sudah menolong saya ini secara gratis, teman-teman. Saya nggak meminta pungutan bayaran apapun karena saya juga merasa sangat bersyukur sudah mendapatkan cara ini, ilmu ini, teman-teman. Ya, jadi saya mau membagikan ilmu ini, cara ini yang sudah berhasil untuk saya kepada teman-teman gratis di dalam FSN Business Talk yang saya akan adakan secara rutin setiap bulan, ya. Dan untuk bisa mengakses FSN Business Talk atau mengakses pertemuan tersebut, teman-teman bisa join dulu ke dalam FSN Community, ya, karena di dalam FSN Community saya akan membagikan link menuju FSN Business Talk tersebut, teman-teman. Oke, nah cara bergabung ke dalam FSN Community gimana? Ya, caranya gampang, teman-teman. Tinggal klik link yang ada di bio, ya, dan join grup eksklusif Financial Security Network. Oke, itu aja yang saya bisa sharingkan untuk hari ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di dalam FSN Community. Salam Financial Security.